Ini ide pokok yang kontroversial dari pragmatisme. Dari pragmatisme inilah nanti lahir ide pluralisme. Dari sini lahir kesadaran relativisme, kontekstualisme. Jadi katanya William James, truth happens to an idea. Jadi selama ini kan kita menganggap benar salah itu sesuatu yang given, yang mutlak, yang sudah ada pada diri sesuatu. Misalnya teh ini panas, kemudian apalagi hawanya sumuk. Itu kan kebenaran-kebenaran. Kalian menyebutnya kebenaran korespondensi. Tapi kalau bagi William James, tidak ada kebenaran seperti itu. Tidak ada, benar itu tidak ada. Yang ada menjadi benar. Sekarang hawanya tidak enak ya. Itu kan kebenaran mungkin. Sekarang di sini saat ini dalam situasi ini menurut aku. Tapi menurut kalian mungkin beda. Hari ini hari yang sial sekali. Loh, bagi kamu, bagi aku hari ini tuh hari yang menyenangkan. Tidak ada kebenaran. Yang ada menjadi benar. Teh ini kok panas banget ya. Itu menurut aku. Panasnya teh ini bukan kebenaran, tapi menjadi benar bagiku. Saat ini, sekarang, hari ini. Aku lihat wajahmu itu pengen mukul, pengen itu loh. Loh itu kan mungkin kebenaran, cuma kebenaran bagiku saat ini aku sedang jengkel luar biasa, cuma ndak wani bales wanine ning kowe. Nah itu menjadi benar. Agama nanti juga seperti ini. Tidak ada kebenaran yang mandek, yang diam, statis, mutlak. Dia selalu bergerak. Menjadi benar menurut aku, menjadi benar menurut dia. Al-Qur'annya bisa sama, tapi begitu dibaca Imam Asy'ari, begitu dibaca Imam Syafi'i, begitu dibaca Imam Hanafi, melahirkan kebenaran-kebenaran yang sangat variatif. Kenapa? Karena benar yang diam itu tidak ada. Yang ada selalu menjadi benar. Jadi truth happens to an idea. Idenya Syafi'i benar menurutku, tapi tidak benar menurut orang yang mazhabnya Hanafi. Jadi truth happen to an idea. Jangan percaya dengan kebenaran yang statis, dilembagakan, yang diabsolutkan. Jangankan itu, Tuhan aja kan di kepala kita bisa macam-macam loh. Allah versiku dengan Allah versimu, penangkapanmu tentang Allah, penangkapanku tentang Allah bisa beda-beda. Ya mungkin yang karena kamu belajar syariah, belajarnya fikih, terus Allah itu bagi kamu lebih dominan sifat hakimnya, adilnya. Pokoknya ngukur, kalau kamu sholatnya nggak benar, besok tak sate di neraka. Kalau kamu sholat, ya kamu, jadi Allah jadi tukang sate. Nah akhirnya Allah jadi tukang pukul, Allah jadi tukang bakar-bakar, kan gitu di persepsimu. Jadi bayanganmu Allah itu ada di atas sana, terus menteleng ke bawah, lihat kamu, ayo maksiat kamu, ayo kan gitu. Allah itu selalu gitu terus. Tapi mungkin karena kamu belajar yang lain, mungkin kamu filsafat atau yang Allah itu yang dominan bukan hakimnya Pak, tapi Rahman Rahim. Allah itu sayang pada kita. Nah, jadi kalau lihat kamu maksiat, dulu maksiat anjir. Nah, kalau senyum-senyum lihat kamu, mbok jangan maksiat toh, maksiat gitu. Persepsinya Allah yang ada di kepalamu dan kepalaku bisa beda. Loh, Allahnya sama, cuma dia menjadi benar menurutmu dan menjadi benar menurutku bisa beda. Jadi yang satu Allah adil sekali, yang satu Allah penyayang, jadi yang satu lurus nggak berani belok-belok, yang satu sak kuar PDW. Nah, itu kenapa persepsinya tentang Allah beda-beda. Yang satu ngukur kan, takbir aja diukur. Ini tangannya sampai pundak apa sampai bawah telinga ya. Kalau ada yang gini, Allah, ada yang ada yang gitu aja. Ada yang nggak pakai gini-gini, selesai, beres. Kenapa? Kebenarannya beda-beda. Oke.
Yang ngetik kan ada yang gini, ada yang biasa, ada yang goyang-goyang, ada yang bagi kamu bener yang goyang-goyang, ada yang enggak pak, gini mantep pak. Ada yang bilang, kan ya wis monggo lah. Ya kan, ada yang belum apa-apa sudah gini, ada yang lemes, ada yang ya, oke. Jadi truth happen to an idea. Ya itulah, itu indahnya beragama kan gitu. Sekarang orang mudah marah sih kalau ada yang gini-gini, zaman kecil itu dibikin guyonan. Jadi marah kalau saya dulu habis gini, terus temanku sebelahnya, menang aku gitu. Kecil itu seru. Cerita hantu-hantu juga kan zaman kecil. Zaman dulu ada hantu, bentuknya jari ini, jari-jari sepotong. Kalau pagi malam-malam di musola ada jari jalan sit. Orang satu musola takut semua sama hantu itu. Didoain nggak nyingkir, dibacain yasin nggak nyingkir. Akhirnya ada anak kecil yang bisa menyingkirkan hantu jari itu. Begitu hantunya muncul dikasih menang aku, terus hilang hantunya. Oke. Ya itu cerita dari musola itu kan gitu waktu kecil dulu. Sekarang nggak ada ya anak tidur di musola. Kalau saya masuk dulu maghrib sudah di musola, nanti ngaji sampai isya, nanti macam-macam sampai malam tidur di situ. Kalau subuh disempeti sama Pak kaum itu suruh subuh kan itu romantisme masa lalu. Kalau sekarang kan enggak. Kalian di masjid pun ya nongkrongnya di luar. Kalau di dalam ya paling sama takmirnya sampai dikunci kan. Ya. Epistemologinya berbeda. Oke. Jadi menjadi benar. Ya banyaklah contohnya. Rokok itu tidak benar bagiku, tapi mungkin benar bagimu. Bagiku merusak kesehatan, mungkin bagimu justru mendukung kesehatanmu. Itu kan, kalau saya nggak ngerokok pak, pening pak, itu hal kan beda. Saya mampu rokok pening kan beda gitu. Jadi ya, maka yang nggak ngerokok, ya pahamilah epistemologinya orang rokok. Cuma yang ngerokok ya pahamilah epistemologinya orang yang nggak ngerokok. Itu namanya integrasi, interkoneksi. Oke. Terus jadi implikasinya apa? Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada kebenaran umum, tidak ada kebenaran absolut. Kebenaran itu selalu plural, sesuai pengalaman masing-masing orang. Lembaganya bisa sama, ADART-nya bisa sama, tapi pemahaman tentang kebenaran lembaga dan ADART itu setiap kepala pasti beda-beda. Tradisionalisme itu bisa kamu sebut kolot, tapi juga bisa kamu sebut romantis. Ya kan? Modern itu bisa kamu sebut maju, tapi juga bisa kamu sebut kering. Tergantung menyebutnya. Postmodern itu bisa kamu sebut menghargai lokal, bisa kamu sebut relatif tidak pasti. Loh, macam-macam, tinggal kamu melihatnya. Plural. Islam itu ada yang bilang Islam itu destruktif sifatnya, orang yang nggak suka Islam. Ada yang bilang loh Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Jadi kalau ada polisi kok kamu kena tilang, kan pak saya Islam pak, saya cinta damai pak. Damai aja lah pak, berapa pak? 50 apa kan gitu. Islam itu cinta damai. Nah, terus ada teorinya lagi. Ya, kenapa sih kok William James mengeluarkan ide kebenaran yang plural? Karena dia melihat dalam tradisi filsafat sebelumnya kebenaran ini jadi rebutan, baik oleh kelompok yang love minded dan tender minded. Yang tough minded ya pendekatannya empiris, yang tender minded pendekatannya yang rasional. Rasionalisme, empirisme ini debat mesti nggak ada akhirnya. Yang satu bilang hidup itu harus idealis. Idealis apa gunanya? Hidup itu yang harus realistis, faktual, empiris. Idealis saja ya rusak. Nah, dari inspirasi ada debat antara kelompok
tough minded dan tender minded ini terus lahir ide pragmatisme. Kalau dilihat-lihat yang rasional ya bener, yang empiris ya bener, yang paling bener yang mana, kan kamu bingung. Coba ya kamu jelajahi, kita ngaji sudah 50 kali lebih ini kan. Di setiap tokoh, di setiap isu yang kita angkat kan kuabe kok kelihatannya bener ya. Minggu lalu ya bener, dulu ya bener, Rousseau ya bener, Thomas Hobbes ya bener, kemarin Freud ya bener juga, Darwin kok yo kata kok bener kabeh yo. Itu yang dilihat oleh William James. Loh, memang semua benar sesuai perspektif dan dasarnya sendiri-sendiri. Tidak ada kebenaran yang tunggal. Kebenaran selalu sifatnya perspektif kontekstual. Bahkan dalam dirimu sendiri kan kebenaran itu selalu berkembang. Dia tidak statis. Yang benar dulu sama benar sekarang kan beda. Mungkin dulu kamu dari tradisi, misalnya kamu dari NU, di kampung itu subuh mesti kunut. Kalau nggak kunut merasa berdosa. Nah sekarang kamu tambah pinter. Sekarang nggak mau kunut aja kadang-kadang. Kalau dulu nggak kunutnya karena lupa, sekarang sengaja lupa kadang-kadang. Mau kunut, kesuwen selak ngantuk, langsung aja lah, wong ya sunnah aja kan. Ada pergeseran kan caramu membaca agama. Dulu tahajud rajin, sekarang enggak. Tahajud terus-terusan juga ngapain Pak, yang penting hati kita selalu nyambung pada Allah. Alasan mudah. Nah itu ada perkembangan tentang ide kebenaran. Jadi enggak, kebenaran itu selalu plural. Dan ini nanti yang diwarisi oleh orang-orang posmo. Ini nanti yang menginspirasi lahirnya tradisi besar yang baru di dunia barat, yang diawali dari berpikir yang pragmatis. Oke. Nah, ini kriteria kebenaran. Ini sebenarnya ngambilnya dari Varieties of Religious Thought. Kalau kebenaran itu plural, terus jenisnya apa saja? Yang pertama adalah jenis immediate luminousness, kebenaran langsung. Kebenaran langsung itu cirinya gampang. Begitu ada orang menjelaskan terus kamu mantuk-mantuk, wah itu dia, itu kebenaran sudah. Jadi nggak susah-susah, simple. Pokoknya responnya selalu gitu. Responnya mantuk-mantuk terus, wah ini dia yang tak cari-cari. Itulah immediate luminousness. Kamu nggak mikir itu, nggak pakai mikir panjang, langsung klop aja sama dirimu. Itu immediate luminousness. Yo contohnya banyak. Kamu nggak harus tak sebut satu-satu. Tiap hari kan kamu sering mantuk-mantuk sama, itu dia. Bukan mantuk-mantuk karena ngantuk apa karena ya. Kalau ada dosenmu ngomong, ini dia. Kalau di barat menyebutnya eureka moment. Momen apa? Momen momen eureka itu kan kata-katanya Archimedes waktu menemukan hukum Archimedes itu. Jadi waktu itu sebenarnya dia mau mandi. Baknya sudah dikasih air penuh, terus dia nyemplung di situ dan ngeluber. Dan jumlah air keluar dengan jumlah berat tubuhnya seimbang. Terus dia, ini dia, ketemulah hukum Archimedes. Sama kayak Newton waktu lihat apel jatuh, ini dia apel jatuh. Sama kayak kamu kalau lihat ada cewek pakai rok mini, ini dia. Gak tahu ini dia apa. Nah itu momen kebenaran itu sebenarnya. Jadi immediate luminosity. Ya enggak tahu kamu menemukan kebenaran apa itu waktu lihat ada orang lewat pakai rok mini, tapi itu sebenarnya momen kebenaran. Ada pemahaman langsung yang tiba-tiba muncul dalam dirimu. Kalau yang kedua, pikiran. Kebenaran pikiran, ya philosophical reasonableness. Jadi yaitu sesuai enggak dengan akal kita, itu aja. Itu semua filsafat, semua ilmu itu philosophical reasonableness. Jenis kebenaran kedua. Parameternya tetap sama, pragmatis apa enggak. Kemudian yang ketiga, jenis kebenaran yang sifatnya morally helpful. Kebenaran moral.
Jadi parameternya apakah kebenaran moral itu bikin kita lebih manusiawi apa enggak? Kalau enggak berarti sebenarnya itu tidak bermoral. Saya Pak ingin menegakkan moralitas Islam. Caranya dengan mukuli semua yang tidak Islam. Itu tidak morally helpful berarti. Justru kebalikannya, tidak bermoral. Inginnya bermoral, hasilnya sebenarnya malah tidak bermoral. Saya ingin agar semua yang tidak sunat harus dipaksa biar sunat misalnya. Karena sunat ini manfaatnya banyak. Menyuruh yang bermanfaat tapi dengan cara yang tidak bermanfaat, dengan cara yang tidak manusiawi, justru hasilnya tidak morally helpful, tidak positif, justru tidak bermoral. Ya kan? Jadi membantu orang lain dengan cara menyakiti orang lain itu tidak bermoral juga. Makanya Quran bilang kata-kata yang baik, maaf itu lebih baik daripada pemberian yang sambil caci maki. Jadi pemberian yang pakai caci maki itu kan tidak manusiawi, menyakiti yang dikasih. Nah, oke. 3 kriteria kebenaran. Jadi ada kebenaran langsung, kebenaran rasional, dan kebenaran moral. Kalau moral harus bikin kita manusiawi secara pragmatis. Kalau rasional berarti dia harus praksisnya masuk akal. Kalau yang immediate luminous, yes it's right, itu biasanya otomatis sudah praktikal, otomatis sudah influensial dalam hidup kita. Itu 3 kriteria kebenaran. Nah, kenapa sih kok William James sampai menyimpulkan mode kebenaran yang paling unggul itu pragmatis? Karena memang itulah cara kita menanggapi hidup. Jadi ada proses perkembangan kebenaran. Proses pertama itu adalah dirimu sendiri. Coba ya, kenapa kok sampai pragmatis menyimpulkan? Kita hidup ini kan membawa banyak sekali ide. Kamu tiap hari dicekoki oleh dosenmu ilmu sejak kecil, gurumu PAUD, TK, SD, SMA, itu kan kamu diajari banyak sekali. Belum nasihat dari kiaimu, dari ustadzmu, dari orang tuamu. Ini kan materi banyak sekali. Cuma begitu kamu hidup beneran, terjun ke dunia nyata, kamu akan berhadapan dengan 3 hal. Yang pertama, pengalaman baru yang membuat tegang. Tegang itu bukan, jangan pikiran aneh-aneh. Tegang itu berarti ada tension, nantang dengan wawasanmu yang lama. Jadi misalnya wawasanmu yang lama bilang bahwa barang siapa yang suka ngalah, maka hidupnya akan mulia, dia akan bahagia misalnya. Tapi begitu lihat pengalaman, ini ada orang yang ngalah terus, kualah terus, ternyata malahan hidupnya malah sumpek. Dia diinjak-injak, ditindas. Oh, ini kan ada ketegangan. Kamu dulu diajari waktu kecil bahwa Islam itu agama yang cinta damai, tidak suka tawuran. Hari ini kamu mengalami, lihat fakta, ada orang Islam yang senengane tawuran. Itu kan ketegangan sudah pikiranmu. Aduh, kamu galau sekarang kan, Islam sing bener ki sing ndi yo janjane. Ya, kamu tanya sudah. Ternyata informasi lamamu tidak berdaya. Kamu mau ngeyel, tidak ada, Islam mesti cinta damai. Kalau ada yang kayak gitu, yang keras-keras, itu bukan Islam. Tapi kamu nggak bisa membohongi dirimu. Mereka ngakunya Islam. Mereka bahkan merasa masuk surga duluan. Nah, itu kan ada pengalaman baru yang nantang wawasan lamamu. Atau yang kedua, kamu ketemu orang yang pandangannya kebalikannya dengan pandanganmu atau berbeda, dan dia juga bisa hidup, bahkan lebih enak dari kamu, bahkan lebih nyaman dari kamu. Itu kan tantangan. Mungkin kamu lihat orang, kamu dikasih tahu dulu waktu orang hidup harus beragama. Kalau orang yang tidak beragama itu mesti hidupnya rusak, kacau. Begitu kamu jalan-jalan ke luar negeri, banyak orang ateis malah kaya raya, istrinya cantik-cantik lagi, duitnya banyak. Sementara kamu yang Islam, yang kerja keras, puasa Senin Kemis, sholat malam, ada hidupmu kembang kempis. Istri juga seenake, sementing ono sing gelem. Karena kan
Kalau kalau dalam bahasa Jawa apa? Syaratipun tiang nikah niku namung kalih sinten. Jadi karena ada yang mau ya cuma itu. Sementara orang yang ateis, nggak duwe Gusti Allah, nggak kenal Tuhan, hidupnya sakarepe dhewe enak. Terus kamu dihapusi sama kiaimu, ndak itu dilulu sama Allah itu. Dianu dan kamu kok berat ya menangkap kayak gini ya, aku yang susah ini, Gusti Allah cuek padaku apa gimana, wong aku sudah sholat duha, sudah sholat tahajud, sudah sholat. Nah, berat. Tantangan kan ini bagi kamu. Enaknya gimana ini? Masa Gusti Allah cuek padaku? Apa susahnya sih aku dibikin seneng di sini? Apa Allah nggak bisa bikin itu? Tega sekali Allah padaku, kan gitu kamu tanyanya. Ada ketegangan lagi, atau ada keinginan baru. Yang ini kalau pakai perspektif lamamu nggak nyambung. Yo, sejak dulu sih ustadzku ngelarang pacaran itu haram. Tapi kalau sudah jatuh cinta kayak gini gimana ditahan? Kalau ditahan terus sakitnya di situ nanti. Ya kamu urusanmu kan ya di situ. Masa aku kan wis urusannya beres. Ya kan? Ini kan tantangan berat ini. Katanya nggak boleh, tapi ini nggak bisa tidur aku Pak siang malam. Wah, tantangan. Banyak sebenarnya kan yang gini-gini. Ada yang nantang persepsimu, nantang gaya hidupmu, nantang. Wah. Terus muncul keinginanmu yang baru. Nah, ada dilema batin. Ini yang lama dipertahankan nggak ya enaknya? Step 2. Kamu refleksi. Nah, biasanya terjadi adaptasi. Adaptasi itu misalnya, sebenarnya pacaran itu tidak apa-apa kok Pak, asal masih berada dalam koridor ajaran Islam. Wah, itu kan gayamu kan terus gitu. Pokoknya asal Islami tidak apa-apa kok Pak. Sebenarnya nyari justifikasi. Itu janjinya kamu, pikiran lamamu masih nggak mau kamu lepas. Sementara yang baru tidak bisa kamu cuekin. Terus kamu bikin adaptasi. Sebenarnya Islam itu tetap bagus ya Pak, hanya oknumnya saja Pak yang jelek. Nah, kan? Adaptasi. Tapi nanti setelah adaptasi selesai, akhirnya sebenarnya yang lama akan kamu tinggal. Kamu ambil yang baru, yang biasanya yang baru ini yang paling pragmatis, yang paling kamu butuhkan, yang paling kamu inginkan untuk berhasil. Itu yang terjadi biasanya. Dari banyak ide lama, sekarang kamu cermati dirimu sendiri ya. Sejak dulu di kampung, mungkin dulu dari pesantren, yang hari ini ide-ide yang masih kamu percaya, sebenarnya ide yang masih pragmatis, masih relevan. Yang tidak relevan itu biasanya sudah banyak kamu buang. Dulu mungkin saya anti TV Pak, anti internet Pak, banyak penyalahgunaan internet, banyak. Tapi lama-lama sudah geser sudah. Apalagi lihat video-video gambar kayak gitu, tidak Pak. Begitu lihat pertama, kalau cuma sekali tidak apa-apa, saya bisa tobat Pak. Pulang ke kamar, ingin nonton orang apa pola. Oh tidak apa-apa, dosa kecil. Lagi dosa kecil. Lama-lama kan kamu ganti dalil sudah. Lihat kayak gini ini tidak apa-apa. Ini kan ibrotan liulil absor Pak. Habis ganti sudah teorinya sekarang. Dulu nggak boleh, sekarang jadi boleh. Kenapa? Yang lebih pragmatis yang kamu ambil, yang lebih sesuai untuk kepentinganmu. Dan itu yang terjadi dengan progres ide dalam hidup kita. Silahkan kamu cermati sendiri, nanti malam dipikir-pikir, kamu masih percaya apa, sudah nggak percaya apa. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu cuekin. Yang dulu kamu anggap benar, sekarang kamu nggak peduli lagi. Itu mungkin sangat banyak. Karena memang bukan salahmu, ini proses manusiawi. Kenapa? Kamu berhadapan dengan pengalaman baru, kamu ketemu orang baru, kamu punya cita-cita, keinginan yang baru. Begitu masuk Jogja, wah aku punya cita-cita nulis buku Pak. Terus ngajinya jadi kurang, tahajudnya jadi kurang karena pengen nulis buku. Cuma akhirnya bukunya nggak jadi, ya tahajudnya tetap kurang. Tapi yang tidak apa-apa, karena memang wawasan kita berubah-ubah terus. Tinggal kita manajemennya yang bagus.
Nah, terus mengujinya gimana? Ujian pragmatis itu seperti apa sih? Ujiannya dua, ada prospektif, ada retrospektif. Ya, prospektif itu benar salahnya pikiran itu dilihat dalam kenyataan. Jadi bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya prospektif. Kalau retrospektif itu kenyataannya tadi relevan enggak dengan pemikirannya? Kalau bahasa agama mungkin manfaat enggak? Sesuai enggak dengan yang diharapkan? Itu retrospektif. Jadi pikiranmu prospektif kalau bisa dijalankan, dan retrospektif kalau jalan itu mencapai hasil yang diinginkan. Saya ingin kaya, Pak, maka saya melakukan usaha, saya bikin bisnis. Ketika kamu melakukan bisnis berarti idemu itu prospektif, bisa dijalankan. Nah, kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran maka retrospektif. Kalau enggak bisa berarti tidak retrospektif, meskipun tetap prospektif. Ini. Makanya kalau ada MLM kamu didekati itu kan biasanya terus disebut di prospek. Nah, jadi memang levelnya baru sampai prospektif. Idenya bisa dijalankan, tapi apakah dengan jalan itu kamu jadi kaya? Itu enggak berani dia jamin. Ide itu masuk akal, bisa dijalankan. Cuma apakah nanti nyampe ke level retrospektif? Enggak bisa jaminan. Jadi kalau ada temenmu mau prospek kamu MLM, kamu tanya dulu, ini prospektif atau retrospektif? Nah, kalau nggak bisa jawab, ngaji dulu filsafat. Nah, no. Itu kan MLM kan banyak itu. Oke. Jadi itu, ya kalau bahasanya William James, it is useful because it is true, atau it is true because it is useful. Kalau yang prospektif itu useful because it is true. Kalau retrospektif itu true because it is useful. Wis pikiran dhewe ning kamar kok tuwa itu. Bener karena benar, apa benar karena useful, berguna. Jadi dia berguna maka benar, apa benar maka berguna. Kalau William James dua-duanya itulah pragmatisme.